Baik, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 18 Juni 2021 ya. Hari ini hari Jumat, jadi berlaku untuk hari ini 18 Juni 2021 sampai dengan Senin ya, 21 Juni 2021. Jadi saya bahasnya waktu sesi 1 break ya, jam 1 lebih 23 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Break sesi 1 sekarang, sebentar lagi mungkin dimulai ya. Jadi saya bahas, tapi kali ini saya mau perlihatkan dulu composite ya. Jadi ini IHSG ya. Untuk grafiknya IHSG hari ini memang penurunannya cukup dalam ya, yaitu sampai dengan sesi 1 break dia minus 1,81 ya. Kemungkinan koreksi ini ya bisa jadi ya. Salah satu sebabnya adalah kenaikan atau lonjakan kasus COVID di beberapa daerah di Indonesia ya. Jadi pada dasarnya IHSG ini dia masih sideways sih dia ya, di area 5.900 sampai dengan 6150. Memang yang terakhir hari ini ya dia koreksinya cukup dalam ya, jadi kira-kira dia supportnya di sekitar 5.900 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 5.900 untuk IHSG, maka dia akan berikutnya akan testing kurang lebih di sekitar area 5.750-an ya. Jadi ini kurang lagi area support berikutnya ya. Menurut saya sih mungkin minggu depan ada kemungkinan 5.900 kalau dia gagal bertahan di atasnya ya, dia turun lagi sampai 5.750 ya, testing support yang di bawahnya ini ya, swing low-nya kurang lebih ya di 5.750. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunar tindakannya? Ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya bagi yang sudah punya sahamnya. Jadi saran saya sih tetap aja fokus ke saham-saham yang ada di portfolio masing-masing ya. Jadi nggak perlu terlalu panik, tapi jangan terlalu tenang-tenang juga ya. Saran saya sih kalau punya portfolio ya pastikan aja sudah pasang trailing stop atau stop loss ya. Kalau misalnya nggak tahu kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana, bisa chat ke saya ya. Jadi Telegram username saya itu nyatakan ya, NYATAKN. Nanti saya akan mention di deskripsi ya video ya. Kalau mau bisa chat langsung ke saya, misalnya Pak Sunar, kira-kira ini saya punya saham ini di average berapa gitu ya, kira-kira saya hold atau jual dulu semuanya atau gimana gitu ya. Jadi nanti bisa konsultasi, saya kasih linknya nanti ya, langsung ke Telegram saya, chat pribadi aja nggak masalah. Jadi jangan terlalu panik juga sih menurut saya sih ya. Yang penting ya ikutin aja, kalau turun di bawah support ya jual dulu. Nanti kalau berhasil rebound atau istilahnya mantul ya, barusan kita buyback seperti itu ya. Jadi kali ini saya nggak bahas banyak saham, saya hanya bahas 10 saham aja. Jadi untuk analisa saham hari ini saya mulai dengan analisa saham BABP ya. Jadi ini sebelumnya saya sudah sebutkan, ini adalah area buy on weakness ya. Jadi dia kan sebelumnya dia bentar saya lihat dulu ya. Kemarin untuk ini apa namanya, BABP ya. Jadi BABP ini setelah berhari-hari dia terkoreksi ya, 3 hari terakhir dia kurang lebih auto reject bawah ya. Hari ini rebound 7,23% ya. Jadi ditutup di sesi 1 break 326. Pak Sunar, kira-kira yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Tetap saja ya, sebelumnya saya sebutkan kalau dia di bawahnya 340 sebenarnya dia masih risiko ke bawah. Tadi dia sempat naik ke atas 340, kemudian sesi 1 break ini dia rupanya belum berhasil bertahan di atasnya 340. Kalau misalnya belum pasang trailing stop atau stop loss, menurut saya sih kalau mau pasang ya, kalau dia turun di bawahnya 320 lebih baik jual dulu sebagian. Kalau dia turun lagi di bawah low-nya hari ini kan 284. Kalau misalnya terlalu jauh ya pasang aja stop loss lagi di 300 dan maksimum di sebenarnya maksimumnya kurang lebih di 280 ya, seperti itu ya. Kalau yang sudah punya lebih baik pasang stop loss dulu. Kalau yang belum punya, memang saran saya sebelumnya buy on weakness di sini ya, sekitar area 288 300 ya. Jadi pada dasarnya dia kalau selama bertahan di atas 300 ya, kalau dia sudah berhasil rebound, ada peluang dia untuk breakout ke atas 340 seperti itu ya. Ada peluang dia untuk breakout. Jadi kita pakai acuan 300. Yang mau buy boleh nggak Mas Nur? Kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya, walaupun ini dia terkoreksi ya, tapi secara keseluruhan ya kalau kita perhatikan uptrendnya ya, memang minggu ini dia koreksi ya, merah ya. Apakah minggu depannya itu akan koreksi Pak Sunar? Ya ada kemungkinan dia koreksi ya, itu ya.
Kalau misalnya takut buy sekarang ya tunggu aja di mungkin di buy on weakness support berikutnya 240 sampai dengan 252 seperti itu ya. Tapi saran saya sih kalau misalnya mau buy sekarang boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 320 dan 300 ya. Maksimum di area 28, sebentar, saya low-nya hari ini ya 284 ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 340 tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 360 tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah pernah saya berikan sebelumnya. Targetnya sekitar 450 ya. Jadi dia selama bertahan di atas 340 ada kemungkinan dia akan mencoba untuk breakout lagi ke atas 450, ada ya, seperti itu ya. Jadi kita perhatikan level 340 ini harus dia tembus. Belinya bertahap aja kalau mau tradingan buy on weakness-nya ya. Jadi buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 320 dan 300 ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik ke atas 340 tambah lagi, naik lagi ke atas 360 tambah lagi. Kalau misalnya nggak berani ya, nggak berani nanggung resiko, memang resikonya masih cukup tinggi ya. Ya saran saya sih lebih baik pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham BHIT. Ini area buy on weakness yang saya sudah sebutkan ya, 95 sampai dengan 97 ya. Ini tadi kena ya hari ini ya. Dia berhasil rebound, bahkan dia tembus ke atas 110, bahkan tembus ke atas 120. Jadi garis-garis ini masih bisa dipakai sebagai acuan ya. Yang sudah punya, kalau misalnya belum pasang trailing stop atau stop loss ya, pasang aja di 110 dan 105. Nah, apakah boleh buy Pak Sunar? Sebenarnya sih secara teknikal ya, kita perhatikan ya, BHIT ini sebenarnya sih masih cukup bagus, walaupun minggu ini dia koreksinya merah gini ya. Memang ada kecenderungan mungkin kecenderungan masih lesu ya minggu depan ya, atau sideways ya. Tapi kita nggak pernah akan tahu ya, bisa saja dia berhasil breakout lagi ke atas 144. Ada kemungkinan nggak Mas Sunar? Kemungkinan selalu ada ya. Jadi kalau mau buy sebenarnya boleh buy sekarang, boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 110, maksimum di 95 ya, seperti itu ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, belinya bertahap aja. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 120 boleh tambah lagi ya. Kemudian dia berhasil lagi naik ke atas 125 tambah lagi, naik lagi ke atas 128, kemungkinan besar dia akan mencoba untuk breakout ke atas 144 dan 153 ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih untuk BHIT ya sebenarnya sih uptrendnya masih cukup baik ya menurut saya ya, walaupun dia koreksinya beberapa hari yang lalu serem ya. Tapi kita nggak menyalahkan juga sih, karena sebelumnya dia naiknya tinggi ya 3 hari sebelumnya ya. Jadi kalau dia terkoreksi berhari-hari secara teknikal masih cukup ajar ya. Kalau misalnya takut ya beli aja saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Atau beli sekarang, beli sedikit aja, pasang stop lossnya di 110 dan 95. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 120 buy, dan seterusnya ya, yang sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan dikasih 144 lagi ya, bahkan ke atas 153. Kurang lebih cukup untuk BHIT. Oke, kemudian untuk Bina ya, Bang Ina kemarin saya nggak bahas, tapi hari ini dia naik lagi ya. Jadi saya coba bahas saja, yang sudah punya pasang aja ini ya, trailing stopnya di 2960 ya, dan di 2800, itu yang sudah punya ya. Kemudian kalau dia turun banyak 2800 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Yang mau buy on weakness ya, mungkin saran saya masih tetap tunggu di area sini aja ya, sekitar 2200 sampai dengan 2300 ya. Itu area buy on weakness-nya kalau mau buy ya. Jadi tunggu dia koreksi, kalau dia koreksi ke 2200, kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas 3300 barusan kita buy. Belinya bertahap aja setiap pelipatan 100 seperti itu ya. Nah, yang untuk Bina ini kan dia hari ini arah ya. Sebentar saya lihat kan, kalau salah dia hari ini arah ya. Auto reject atas ya. Sebentar saya cek ulang. Untuk Bina ya. Ya hari ini auto reject atas ya. Jadi kalau mau buy sih masih belum bisa buy ya, karena auto reject atas kena limit. Kalaupun mau buy high sell higher Pak Sunar, boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja, tapi tunggu minggu depan aja ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3080, kalau mau buy sih boleh-boleh saja ya, kalau mau buy high sell higher seperti itu ya. Nah, kira-kira target price-nya kemana Pak Sunar? Ini sekalian saya gambarkan Fibonacci extension-nya ya. Jadi misalnya kalau dia berhasil breakout ya, naik lagi minggu depan ya, karena hari ini hari Jumat terakhir minggu ini, kira-kira menurut Fibonacci extension targetnya di mana gitu ya.
Jadi saya gambarkan aja insert Fibonacci extension, saya gambarkan dari bawah sini ke sini ya, ini titik swing high-nya, kemudian ini low-nya di sini. Oke. Kalau kita lihat ini target terdekat yang dia uji adalah 3150 ya. Jadi ini adalah target terdekatnya. Jadi kalau Senin dia berhasil naik ke atas 3080, kita perhatikan kalau mobile sih boleh-boleh saja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Yang tipe yang suka buy high sell higher ya, tentu saja risikonya tinggi ya. Jadi kalau mau ambil risiko tinggi silahkan. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3150, tambah lagi ya. Target price-nya kurang lebih sekitar 3550-an ya. Fibonacci extension 127,2%. Saya gambarkan aja 3550. Kalau Fibonacci extension 161,8% kurang lebih sekitar area 4100 ya. Tapi menurut saya sih kalau dikasih 4000 sudah cukup bagus ya, seperti itu ya. Saya nggak tahu kenapa naiknya tinggi, apakah ada aksi korporasi, penerbitan saham baru, penerbitan warrant dan sebagainya. Saya nggak cek ya, nanti silakan sendiri cek newsnya ada apa kok tiba-tiba naik tinggi ya. Saya nggak cek, tapi dari teknikalnya sih masih ada kemungkinan naik lagi nggak Pak Sunar untuk Seninnya. Kemungkinan selalu ada, tapi jangan lupa juga kemungkinan juga bisa kena suspend ya. Kalau kena suspend nanti bisa ARB waktu reject bawah berhari-hari ya. Kalau yang misalnya takut ya buy on weakness saja sekitar 2200 sampai dengan 2300. Yang mau buy high sell higher naik ke atas 3080 buy, naik lagi ke atas 3150 buy lagi ya, buy up ya. Belinya sedikit aja ya, bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 3150, kalau mau tambah lagi Pak ya, setiap kelipatan 50 aja ya. Jadi kalau dia naik 3200 tambah lagi, naik lagi ke atas 3250 tambah lagi ya. Jadi target price terdekatnya 3550. Itu untuk Bina ya. Oke, kemudian untuk BCAP. Jadi BCAP ini dia rebound juga. Nah ini adalah area buy on weakness yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi 154 rebound ke atas, yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 154 dan 144 ya. Ini untuk BCAP ya. Jadi yang mau buy sekarang Pak Sunar boleh nggak? Boleh-boleh saja kalau mau buy on weakness sekarang ya. Pasang stop lossnya di 154 dan 144. Tapi belinya bertahap aja. Ini garis-garisnya tetap bisa kita jadikan acuan ya kalau mau tambah lagi ya. Jadi beli sekarang, nanti naik lagi ke atas 162 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 171 boleh tambah lagi. Target price terdekatnya adalah kurang lebih sekitar 190. Kalau dia naik lagi ke atas 190 tambah lagi ya, 198 ke atas tambah lagi dan seterusnya. Ini yang angkanya ya, 198, 210, 226, 240, 248. Memang tulisan hurufnya yang kecil ya. Kalau misalnya nggak kelihatan, coba resolusi videonya ditingkatkan ya, paling nggak 1080 Full HD ya, bisa kelihatan ini teksnya ya. Memang agak kecil. Ini dari softwarenya juga sih, karena kalau saya berdasarkan resolusinya sih lihatnya grafiknya kurang enak gitu ya, secara keseluruhan ya. Jadi karena angkanya ini ya mungkin bisa ditingkatkan resolusinya supaya lebih jelas ya. Kurang lebih cukup untuk analisa saham harian BCAP. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk di SNG. Jadi di SNG ini setelah turun berhari-hari, hari ini rebound naik kencang. Ini Fibonacci retracement levelnya sudah saya gambarkan ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan kalau dia berhasil mantul ke atas Fibonacci retracement 1,8%. Kalau mau buy silakan ya. Kalau yang sudah punya saya gambarkan, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 482 dan 446 ya maksimum ya. Itu bagi yang sudah punya. Atau di tengah-tengahnya 464 lah ya. Kalau mau pasang stop lossnya, jadi 482, 464 dan 446. Kalau misalnya mau buy sekarang Pak Sunar, boleh nggak gitu ya? Sebenarnya sih ya, kalau kita lihat di sini dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 1,8%. Walaupun sebelumnya dia strong downtrend ya, ini strong downtrend ya, terus terang aja ya. Tapi kalau menurut ilmu Fibonacci retracement 1,8% sudah berhasil ditembus ke atas, ada kemungkinan dia rebound. Target terdekatnya adalah kurang lebih sekitar area ini ya. Ini resistennya 560. Dia sebenarnya pergerakannya cukup rapi ya di Fibonacci retracement-nya ya. Jadi ini 560. Kalau dia berhasil naik ke atas 560 ya kemungkinan besar ini dia akan menguji level yang di atasnya ya, kurang lebih 620. Jadi belinya kalau mau spekulasi buy boleh aja sekarang ya, asalkan pasang stop loss-nya di 482 dan 467 ya, kurang lebih ya. Maksimum di 446. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Bertahap aja. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, kita tambah lagi. Ini adalah area yang
510 ya, kurang lebih ya swing low yang sebelumnya ini ya, yang dia tembus ke bawah ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 510 boleh buy ya, bagi yang belum buy. Kemudian naik lagi ke atas 530 boleh buy, tambah lagi ya. Tetap acuan saya tetap ya. Kemudian kalau dia berhasil lagi breakout ke atas 560 boleh tambah lagi Pak Sultan, boleh ya. Target price berikutnya adalah 620 seperti itu ya. Memang dia strong downtrend, hanya saja kalau yang mau trading buy ya silakan saja seperti itu ya, asalkan pasang trailing stop loss ya. Jangan terlalu khawatir juga ya. Jadi jangan terlalu serakah juga, yang penting tetap disiplin, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Oke, berikutnya untuk SAMF. Jadi SAMF ini dia rebound lagi naik kencang ya. Kemarin memang saya sepertinya kemarin saya gak bahas ya, saya skip ya. Jadi hari ini dia berhasil rebound. Ini adalah garis-garis yang sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi kalau yang nonton analisa saham SAMF saya sebelumnya, ini garis-garisnya saya sudah sebutkan. Kalau dia berhasil naik lagi ya silakan buy seperti itu ya. Kalau sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang stop lossnya atau trailing stopnya ya, misalnya sudah buy di bawah ya, pasang aja stop lossnya di 1600 dan 1500 ya. Jadi kalau dia turun banyak 1500, ada kemungkinan dia turun di bawahnya 1325 lagi ya. Ini adalah area kurang lebih supportnya ya. Ini kalau kita perpanjang, ini kurang lebih area buy on weakness sana saya sebelumnya ya. Jadi yang kira-kira belum punya Pak Sunar, boleh buy sekarang nggak? Kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 1500 dan 1400 ini aja ya, 1350 ya maksimum ya. Jadi pasang stop lossnya di 1400 dan 1350. Itu kalau yang buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia barusan 2 hari aja. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini kan 1695. Kalau mau tambah lagi boleh tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1790 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 1900 atau bahkan ke atas 2000 ya. Jadi ini saya kasih target price-nya di garis-garisnya. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi dan seterusnya ya. Belinya bertahap aja sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau misalnya nggak berani Pak Sunar, ini memang resiko ya, terus terang aja ya, volumenya timbul tenggelam ya, karena tiba-tiba bisa volumenya naik tinggi, kemudian beberapa hari kemudian dia volumenya hilang ya. Jadi jangan terlalu agresif untuk SAMF, secukupnya aja. Oke, berikutnya untuk CCSI, naiknya sudah tinggi Pak Sunar, kira-kira pasang stop lossnya atau trailing stopnya di mana? Pasang aja di angka 410 ya. Bagi yang sudah punya, yang belinya di bawah ya, pasang di 410 dan sebentar saya paskan aja 410 dan 400 ya, itu trailing stopnya. Kalau yang mau buy sekarang Pak Sunar boleh nggak? Kalau mau buy high sell higher, buy sekarang boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 410 dan 400 ya, itu stop lossnya. Nah kemudian Pak Sunar, kira-kira target price berikutnya di mana? Ini kan sudah tercapai ya targetnya ya, sudah breakout ke atas 400 ya. Nah, kalau mau tahu target price berikutnya, saya coba gambarkan pakai Fibonacci extension ya. Fibonacci extension. Sebentar. Saya pakai Fibonacci retracement aja ya. Jadi Fibonacci retracement ini adalah saya pakai yang swing high yang di sini ya. Jadi swing low yang di sini. Kalau saya tarik Fibonacci retracementnya di sini. Kemudian saya tarik extension 2 titiknya ya. Saya extension ya. Maka target terdekatnya adalah ini ya, dekat dengan resistennya 440 ya. Jadi kalau yang buy sekarang boleh-boleh saja, kemungkinan target berikutnya dia akan menguji untuk breakout ke atas 440 ya. Asalkan kalau buy sell higher sekarang boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 410 dan 400. Kalau misalnya nggak berani Pak Sunar, apalagi ISG-nya lagi merah gini ya, kalau nggak berani ya tunggu aja di area buy on weakness-nya ya, kurang lebih di area 300 sampai dengan 320-an ya. Ini buy on weakness-nya. Kalau misalnya nggak berani buy high sell higher ya beli di bawah aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 440 Pak Sunar, boleh tambah lagi nggak? Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 440, saran saya sih kalau mau tambah lagi boleh ya. Setiap lipatan 20 ya. Berikutnya berarti 460 seperti itu ya. Berikutnya lagi 480 ya. Target price-nya ya, menurut prediksi saya kalau dia berhasil breakout ke atas 440, maka kemungkinan besar ini 500 tercapai ya, seperti itu ya untuk sisi ISI ya. Tapi belinya bertahap aja. Ini khusus untuk yang berani buy high sell higher ya.
Kalau misalnya nggak berani resiko ya jangan ambil ya. Jangan-jangan nanti beli di atas kena suspend atau tiba-tiba turun ke bawah drastis ARB berhari-hari, nanti nyalahkan Pak Sunar ya. Jadi saya sudah sebutkan kalau mau buy sekarang boleh, asalkan pasang stop loss 410 dan 400, belinya bertahap aja. Breakout ke atas 440 ya, boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 460 tambah lagi. Kemungkinan besar target price-nya di 500 ya, untuk sisi SA ya. Sebenarnya sih kalau berhasil breakout ke atas Fibonacci extension 161,8%, berikutnya di 261,8% ya, di area kuning ini ya. Itu kurang lebih di area, bentar gambarnya mungkin nggak jelas ya, saya rubah warnanya. Target Fibonacci extension 261,8% itu di area 580-an ya. Jadi targetnya memang tinggi ya. Tapi menurut saya realistisnya ya, paling checkpointnya di 500 dulu ya. Itu dia akan menguji level 500 lah setidaknya ya. Oke, berikutnya OPMS. OPMS ini ini sebelumnya saya sudah gambarkan. Jadi dia intinya menguji level Fibonacci ini ya, extension 61,8% ya. Ini adalah area support areanya. Kalau mau buy sekarang OPMS boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja ya. Jadi kalau buy sekarang pasang aja stop lossnya ya di 530 ya. Kalau mau buy sekarang ya, yang sudah punya juga sama, pasang stop lossnya di 530. Atau ini kan sudah 620 ya. Kalau pasang di tengah-tengahnya Pak Sunar 590 ya. Jadi kalau dia turun banyak 590, lebih baik jual dulu sebagian, turun banyak 530, jual dulu semuanya. Beli sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja ya kalau mau trading ya. Naik lagi ke atas 625 tambah lagi. Jadi beli sekarang sedikit aja, naik ke atas 625 tambah lagi. Tambahnya jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif juga. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 710, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 710, target price berikutnya ya kurang lebih di checkpoint swing high-nya yang ini ya, di 830 ya. Jadi di tengah-tengahnya antara 710 dan 830. Kalau mau tambah lagi boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, tambahnya di sekitar area 740 ya. Terus kemudian kalau antara 625 dan 710, kalau mau tambah lagi ya silakan tambah lagi di area ini ya. Ini kurang lebih areanya di sekitar 675 ya kalau mau tambah lagi ya. Jadi belinya sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya 590 dan 530, naik ke atas 625 tambah lagi ya. Jadi belinya sebagian aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya, santai aja. Kalau trading ya, naik lagi ke atas 675 boleh buy nggak Mas? Nah boleh ya, tambah lagi. Naik lagi ke atas 710 tambah lagi, breakout ke atas 740 tambah lagi ya. Mudah-mudahan target price 830 dikasih ya. Ini sebelumnya 3 kali dia berhasil capai target ya, minimal ya 830. Oke, berikutnya untuk BKSW. BKSW kalau kita lihat di sini dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Hari ini dia menyentuh doang ya, belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Di atas 177 ya. 177 ya di sini ya. Jadi menurut saya sih kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya di low-nya hari ini ya, 156 dan 136. Itu yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 177 barusan buy ya. Sekarang terus terang masih belum buy. Jadi kalau naik ke atas 177 silakan buy, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Naik lagi ke atas 195 ya. Kalau mau tambah lagi ya silakan ya. 195 didapat dari mana Pak Sunar? Ini dari kurang lebih swing high-nya 23 April ya. Oh maaf, ini 196 ya. Jadi saya paskan aja 196. Ini untuk area untuk level up ya. Jadi kalau average up naik ke atas 177, kalau mau buy silakan buy. Tapi bertahap aja, naik ke atas 196 tambah lagi, naik ke atas 208 tambah lagi. Target price-nya terdekatnya kurang lebih di area ini ya. Fibonacci retracement 38,2%, sekitar 233 sampai 244 lah. Ini di sini ada swing high-nya ya, 238 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 244 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Ini adalah area 258, 276, 296, 318 itu untuk tambah lagi kalau dia masih bisa naik lagi ya. Terus kemudian kalau dia misalnya gagal, misalnya Pak Sunar dia naik ke atas 276, kemudian dia gagal turun lagi di bawah 276 ya, mulai pasang trailing stop ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah didapat di bawah itu hilang ya kalau kita lupa pasang trailing stop ya. Jadi pasang trailing stopnya juga mengikuti garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ini bisa digunakan untuk acuan average up atau tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas, atau kalau dia gagal turun ke bawah ya, ini adalah area untuk pemasangan trailing stop dan stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk BKSW. Berikutnya untuk Jawa ya. Kalau kita lihat di sini hari ini
rebound, volumenya naik lumayan tinggi ya. Nah Pak Sunar, kalau seperti ini kira-kira boleh buy nggak ya Pak Sunar gitu ya. Bentar saya gambarkan dulu. Yang sudah punya ya, pasang aja stop lossnya di 122 ya, karena ini kalau dia turun banyak 122 ada kemungkinan dia turun sampai di bawahnya 100 ya. Jadi jangan lupa pasang stop loss kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya, saya pasang dulu Fibonacci retracement ya. Jadi kalau saya tarik garis Fibonacci retracement di sini, Fibonacci retracement 1,8% itu ada di level 140 ya. Jadi kalau belum punya, kalau mau buy sekarang boleh, dengan catatan turun di banyak 122 jual dulu ya. Tapi belinya bertahap aja ya. Terus terang aja, jangan terlalu banyak. Volumenya dia sebelumnya nggak liquid ya, nggak ada volume sama sekali. Tiba-tiba mulai dari pertengahan Mei dia mulai ada aktivitas ya, sampai sekarang ya. Jadi Pak Sunar menyikapinya bagaimana? Sebenarnya sih kita sih nggak perlu terlalu takut ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada pattern yang berulang ya. Dia naik tinggi, kemudian koreksi beberapa hari ya. Dia naik tinggi 2 hari, koreksi beberapa hari ya. Hari ini naiknya lumayan tinggi, volumenya lumayan tinggi ya. Kalau mau berani resiko ya boleh aja buy, tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Buy sekarang, kemudian pasang stop lossnya di 122 ya. Naik lagi ke atas 140 ya, tambah lagi ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 149, silakan tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 160, tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kemudian kalau berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, di atas 173, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Karena kemungkinan target price-nya di sekitar 193 ya. Ini kurang lebih di swing high-nya 24 Mei ya. Jadi ini di Fibonacci retracement 23,6% ya sebelumnya ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke paling enggak ya 193 ya. Mudah-mudahan dikasih ya. Tapi memang saham ini memang risikonya cukup tinggi ya. Kalau kita perhatikan sini, sebelumnya dia ekornya panjang, dia turun ke bawah ya. Jadi ini ekornya panjang, apakah mungkin turun lagi Pak Sunar? Ya kita nggak akan tahu ya. Memang secara teknikal ini masih resiko ya, masih downtrend ya. Walaupun dia sideways di sini mulai peluang naik, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Fibonacci retracement 61,8% itu di 140. Jadi belinya bertahap aja kalau mau spekulasi bahwa ambil sekarang ya. Naik ke atas 140 tambah lagi, naik lagi ke atas 149 tambah lagi, dan seterusnya. Itu untuk emiten Jawa ya, seperti itu ya. Nah Pak Sunar, ini composite-nya kan, IHSG-nya kan lagi turun dalam. Kok Pak Sunar masih bahas saham-sahamnya ini ya gitu? Ya saya sih bahasnya secara teknikal aja ya, kalau mau trading ya. Kalau misalnya nggak berani trading, Pak Sunar, wah saya mau istirahat aja gitu ya. Ya silakan aja, tapi jangan lupa pasang stop loss atau trailing stop ya. Untuk yang sudah punya portfolio ya. Jangan sampai punya pemikiran bahwa wah indeksnya lagi turun. Saya nggak berani lihat portfolio saya, lebih baik saya tutup aplikasi aja gitu. Itu namanya lari dari kenyataan ya. Kita nggak boleh lari dari kenyataan ya. Jadi kita harus hadapi kenyataan. Kalau misalnya nggak berani ya, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Saya cuma menyarankan pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Kalau sudah punya portfolio, kita nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu panik juga sampai stres ya. Yang penting ya tetap jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa subscribe, like ya. Kurang lebih sekian aja. Terima kasih banyak.